Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap kita semua selalu sehat dan juga jangan lupa untuk selalu semangat ya dalam aktivitas kita. Kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua manfaat dari kopi. Nah, kita biasakan mengkonsumsi kopi, tapi tahukah teman-teman, kopi itu memiliki banyak sekali khasiatnya. Bukan cuma untuk kita konsumsi, selain dia juga bagus untuk kesehatan, dia juga terutama untuk para wanita ini ya, kopi itu dapat kita buat sebagai luluran yang bisa membantu mengencangkan kulit, menghaluskan kulit, bahkan dapat kita gunakan sebagai masker ya, yang membuat wajah kita glowing dan juga kulit kita lebih halus ya. Teman-teman, sebentar saya akan bagikan cara membuat lulur dan cara membuat masker dari bahan kopi ya. Tapi sebelum itu saya ingin bagikan manfaat-manfaat dari kopi. Manfaat dari kopi itu banyak sekali ya teman-teman, dan kita perlu mengetahui jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis ya, ada 4 ya kalau tidak salah. Ada kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan yang terakhir itu Excelsa ya. Nah, di Indonesia sendiri kopi yang digemari itu ada 2 ya, kopi Arabica dan kopi Robusta. Dan kopi Arabica ini sendiri harganya itu yang paling tinggi ya teman-teman dibanding jenis kopi yang lainnya ya. Mungkin karena rasanya ya dengan yang cocok dengan selera orang Indonesia, yang itu membuat Arabica paling mahal. Dan kopi Robusta sendiri karena dia tingkat kafeinnya lebih tinggi ya, bahkan paling tinggi dibanding jenis kopi yang lainnya, dia agak keras ya untuk kopi Robusta. Jadi kopi Arabica itu yang menjadi favorit ya untuk di Indonesia ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin berbagi info dan juga pengetahuan mengenai kopi, teman-teman juga nanti bisa komen ya di kolom komentar, karena apa yang saya bagikan ini apa yang saya ketahui ya. Siapa tahu teman-teman mengetahui yang lebih banyak tentang kopi, teman-teman juga bisa share ya. Jadi manfaat kopi itu yang pertama kita perlu tahu, ternyata kopi itu sendiri mengandung antioksidan alami ya teman-teman. Dia mengandung antioksidan alami dan juga dia bermanfaat untuk kesehatan. Kopi yang kita konsumsi termasuk jenis minuman yang paling tinggi kadar kafeinnya ya dibanding jenis minuman lainnya ya. Jadi kopi itu pertama manfaatnya karena dia mengandung antioksidan, terutama kopi hitam ya, kopi yang tanpa gula. Kalaupun teman-teman ingin menggunakan kopi dengan pemanis, teman-teman bisa menggunakan gula aren atau kayu manis ya, yang direbus. Kayu manis ini airnya juga ada mengandung pemanis ya, ada unsur pemanisnya. Kopi yang bukan sasetan atau kopi yang mengandung campuran. Kopi hitam, secangkir kopi hitam itu mengandung antioksidan yang kita butuhkan ya untuk tubuh kita. Yang kedua, kopi juga bisa membantu menahan kantuk ya teman-teman. Orang yang biasa pengen begadang, ternyata mengkonsumsi kopi itu juga bisa membantu menahan kantuk. Dan dia juga membantu meningkatkan semangat atau membangkitkan mood, memacu adrenalin kita ya. Jadi membuat orang lebih semangat dengan mengkonsumsi kopi teman-teman ya. Dan juga kopi itu meningkatkan kesehatan jantung. Tapi cukup dosisnya 1 sendok teh tanpa gula. Jadi kopi yang sehat itu sebenarnya kopi yang tanpa pemanis atau kopi yang tanpa gula sama sekali. Kalau teman-teman ingin menambahkan gula, cukup menambahkan dengan gula aren agar khasiat kopi itu lebih menyatu dengan tubuh kita ya teman-teman. Dan kopi juga membantu meredakan sakit kepala ya teman-teman, mencegah Parkinson dan meningkatkan daya ingat, serta mengurangi risiko diabetes tipe 2 ya teman-teman. Kekurangan dari kopi, jadi tadi manfaat dari kopi, sekarang kekurangan dari kopi justru dia untuk penderita mah sebaiknya berhati-hati ya mengkonsumsi kopi. Penderita mah atau yang mengalami gangguan jantung ya, kalaupun ingin mengkonsumsi tidak lebih dari 1 sendok teh takarannya untuk sekali minum. Kopi bisa mengiritasi lambung dan juga bisa memicu stres. Kekurangan dari kopi ya,
bahkan bisa menyebabkan tegang di bagian kepala kita bagi yang nggak cocok ya teman-teman. Jadi sebaiknya bagi yang ingin mengkonsumsi kopi tidak lebih dari 2 atau 3 gelas cangkir per harinya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan bagikan manfaat kopi bagi kecantikan ya teman-teman. Di sini bisa mencatatnya. Jadi ini caranya sangat mudah. Jadi pertama dia bisa untuk kita gunakan sebagai masker ya teman-teman. Jadi kopi teman-teman bisa cukup 1 sendok kopi seperti ini, bisa kopi apa saja, tapi kopi yang tidak memiliki campuran apapun ya. Jadi kopi bubuk yang halus atau yang kasar bisa teman-teman campurkan madu ya, 1 sendok makan kopi dan beberapa tetes madu ya, cukup 1-2 tetes, campurkan lalu dibalurkan dan bisa teman-teman tambahkan sedikit air mawar ya. Teman-teman aplikasikan ke wajah, tapi ingat pada saat teman-teman ingin menggunakan masker kopi ini, teman-teman kulitnya sudah bersih ya, bukan dalam keadaan kotor atau berminyak terus teman-teman menggunakan masker. Justru itu bisa memicu jerawat baru tumbuh ya. Yang pertama untuk masker, kopi, dan madu. Teman-teman ingin tambahkan air mawar sedikit juga boleh ya, supaya jangan terlalu banyak ya, biar tidak encer. Yang pertama, dan masker itu teman-teman cukup diamkan 20 menit ya, dan teman-teman bisa membilasnya, tidak perlu menggunakan sabun lagi ya. Dan untuk menggunakan scrub, teman-teman bisa menggunakan kopi dan tomat. Ini sangat terkenal ya, membuat kulit kita halus dan glowing. Jadi sebelum teman-teman menggunakan masker, teman-teman bisa menggunakan scrub dengan 1 biji tomat yang teman-teman bagi 2 seperti ini, dan tambahkan kopi begini, dan langsung kita gosokkan di wajah. Ingat wajah kita juga sudah bersih ya, jadi cukup dibilas dengan air biasa. Ini dapat teman-teman gunakan jika teman-teman tidak berjerawat. Tapi kalau teman-teman berjerawat, hindari menggosok dengan scrub. Cukup teman-teman menggunakan tomat saja tanpa kopi ya. Ini jadi catat ya teman-teman, yang berjerawat sebaiknya hindari untuk scrub. Tetapi yang tidak berjerawat, teman-teman ingin kulitnya glowing, teman-teman bisa menggunakan kopi dan tomat, langsung teman-teman gosok cukup 1-2 menit ya, langsung bilas dengan air biasa. Itu untuk scrub ya. Dan yang berjerawat cukup tomat saja ya, tanpa kopi. Dan bagi teman-teman yang ingin menghilangkan selulit, kadang kan ada selulit tuh di kulit kita, di lapisan kulit kita bagian dalam ya, teman-teman juga bisa menggunakan kopi murni tentunya ya. Tambahkan minyak zaitun secukupnya dan tambahkan sedikit air mawar. Teman-teman lalu bisa menggosok di area kulit yang mengalami selulit. Itu setiap hari. Apa yang saya bagikan ini kecuali scrub ya dan masker. Kalau untuk selulit, teman-teman bisa gunakan setiap hari. Teman-teman gosok, jadi kayak dipijit lembut, melingkar. Sebelum mandi ya, teman-teman gunakan kopi dan minyak zaitun, digosok di area selulit kita. Itu digosok, dipijit pelan ya teman-teman. Lalu teman-teman mandi seperti biasa. Teman-teman gunakan rutin setiap hari. Semua yang bahan alami mungkin kita harus gunakan rutin, bahkan hasilnya lebih lama, tetapi dia bagus karena tidak, resiko efek samping itu kecil ya, minimal kalau kita menggunakan bahan-bahan alami ya. Jadi tadi kopi dan minyak zaitun untuk kulit yang ada selulitnya. Nah sekarang saya akan bagikan teman-teman untuk membuat lulur ya. Untuk membuat lulur teman-teman bisa menggunakan bahan kopi kira-kira 2-3 sendok ya, untuk sekali pakai ya teman-teman. Buat ini, racikan lulur ini untuk sekali pakai ya teman-teman. Jadi teman-teman, kopi 2 atau 3 sendok makan, terus kita tambahkan susu bubuk 1 sendok makan ya. Teman-teman mencampur kopi dan susu, tambahkan minyak zaitun 3 tetes ya, 3 tetes minyak zaitun. Setelah itu teman-teman tambahkan juga susu bubuk atau susu cair, gunakan secukupnya untuk sekali pemakaiannya. Jadi kita membuat lulur ini seperti kita sedang mandi, jadi kita menggunakan lulur sambil digosok ya.
tambahkan susu cair atau susu bubuk. Kalau susu bubuk cukup 1 sendok makan, susu cair kita bisa gunakan sampai 3 atau 4 sendok makan ya. Terus kita tambahkan air biasa dan jangan lupa sabun cair ya. Sabun cair secukupnya sesuai untuk pemakaian sekali ya, sekali. Biasa kita mandi kan kita gunakan sabun cair terus tambahin air. Nah, teman-teman juga takarannya seperti itu, tapi kali ini dengan tambahan butiran kopi dan juga susu dan minyak zaitun ya. Jadi setelah kita mencampur bahan tersebut, teman-teman langsung menggosokkan ke kulit dalam keadaan kering ya, digosok dengan gerakan melingkar. Setelah itu teman-teman langsung bilas, jadi tidak perlu menunggu sampai kering, teman-teman langsung bilas. Teman-teman bisa lihat hasilnya di kulit teman-teman itu bagaimana, apakah terlihat lebih licin atau lebih bersih. Itu teman-teman bisa mencoba ya di rumah dengan 4 bahan: membuat lulur, kopi, susu bubuk, minyak zaitun, dan juga sabun cair ya. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.